Sebelumnya di Battlefield The Heaven, Xiaoyan bersama timnya mampu mengalahkan kelompok Semardi, kemudian kelompok yang dipimpin oleh Su Xiao, untuk mengingatkan kembali kelompok tersebut yang terkuat kedua di hutan ini coy. Sehingga Baisan tega mengkhianati tim ini dengan cara pergi meninggalkan medan peperangan. Namun Xiaoyan tak mempermasalahkan hal itu, sebab dengan opsi yang ada saat ini sudah cukup baginya untuk memenangkan pertarungan melawan kelompok Su Xiao. Nah, jadi menarik untuk kalian saksikan dan dengarkan sembari meminum teh hangat juga cemilan ya kan. Yuk, mari kita katakan bersama-sama dan film pun dimulai. Xiaoyan, Sun Er, Hu Jia, Wu Hao, Byorka, dan lainnya sedang melangsungkan pertarungan melawan kelompok Su Xiao. Sun Er dari kejauhan menyaksikan pertarungan Xiaoyan melawan Su Xiao. Ia rasa Xiaoyan akan mampu mengatasi musuhnya itu, sehingga Sun Er tak harus turun tangan untuk membantunya. Yang harus dihadapi Sun Er saat ini ialah membasmi kutu-kutu Su Xiao. Sedangkan Wu Hao dirinya mengalami kendala setelah lawan di hadapannya ini sangat agresif, sehingga Wu Hao terpaksa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Hal itu membuat kondisi fisik Wu Hao semakin menurun. Nah, kala itu dijadikan kesempatan bagi lawannya untuk menyerang Wu Hao. Untungnya ada Sun Er sigap menghalau serangan yang dilepaskan kepada Wu Hao sebelumnya. Sun Er meminta agar Wu Hao mundur sembari memulihkan kondisinya, tapi Wu Hao menolak. Ia meminta Sun Er agar bersama-sama menyerang lawannya tersebut. Berkat kolaborasi yang sangat ciamik, lawannya langsung terkapar. Sementara Hu Jia sepertinya ia tak begitu kesulitan saat melawan musuhnya. Berbeda dengan Byorka dan lainnya, mereka harus pontang-panting. Bertahan pun syukur, apalagi bisa menyerang itu sebuah poin penting bagi Byorka. Sun Er yang melihat langsung kejadian itu, ia meminta Wu Hao untuk membantu Byorka dan lainnya dari masalah ini. Kembali ke pertarungan Xiaoyan. Ya, inilah pertarungan yang paling menentukan. Jika Xiaoyan dapat mengalahkan Su Xiao, maka sudah sah tim mereka yang akan menang. Sebaliknya, jika kalah, maka tim Xiaoyan yang akan harus pulang. Su Xiao melihat bawahannya babak belur dihajar oleh tim Xiaoyan. Ditambah lagi di dekatnya ada Xiaoyan yang kala itu mulai menunjukkan jati diri aslinya, di mana Xiaoyan mengeluarkan api di tangannya. Dengan api itu sudah cukup membuat Su Xiao langsung menyerah. Su Xiao tahu jika meneruskan pertarungan pun percuma. Untuk meminimalisir terjadinya kehancuran terhadap kelompoknya, Su Xiao memilih menyerah dan mengakui kehebatan Xiaoyan. Su Xiao pun mengingatkan kepada Xiaoyan, besok adalah hari terakhir ujian untuk sampai ke halaman dalam, di mana ada Lu Hu yang kekuatannya sudah berada di ranah Do Spirit. Sedangkan Xiaoyan hanya berada di Do Grandmaster. Artinya Xiaoyan berada satu tingkat di bawah dibandingkan lawannya kelak coy. Pagi menjelang siang, ada kelompok Lu Hu sudah berdiri di depan pintu masuk halaman dalam.
Mereka sedang menanti kedatangan tim Xiaoyan untuk melangsungkan pertarungan yang paling menentukan apakah tim Xiaoyan berhak untuk lolos atau tidaknya. Sementara ketua panitia juga merasakan bahwa hari ini adalah hari paling sejarah dalam kompetisi ini. Sebab baru kali ini ia melihat langsung Lu Hu yang notabene-nya sebagai kelompok terkuat nomor 1 harus turun tangan. Para kelompok yang sudah dikalahkan tim Xiaoyan juga berada di atas ini coy. Pastinya mereka sangat terkejut ya kan, sebab tim Xiaoyan kekuatannya tak mereka duga sebelumnya. Sehingga sampai merepotkan para kelompok hutan ini. Terlihat Baisan juga berada di sini. Untuk informasinya masih belum dijelaskan secara rinci coy. Apakah Baisan peserta pertama yang sampai ke halaman dalam? Atau bisa saja dia sudah kalah? Entahlah. Tak lama kemudian mereka semua pun dikejutkan atas datangnya tim Xiaoyan dengan membawa semangat juang nan tinggi. Setiap langkah Xiaoyan ia mengingat jelas perjuangan yang mereka lalui. Jadi hari ini ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan terakhir melawan Lu Hu untuk menang. 今天，我们将面临猎捕赛中最强的对手，在并肩作战中，把不可一世的老生队一只只踩在脚下。可我们从不曾放弃，也永远学不会妥协。曾经，我们中有人未战脱逃，我们实力不如人，屡遭惨败。Lu Hu mengenalkan diri, begitupun juga dengan Xiaoyan. 白煞队队长。 Tanpa basa-basi lagi, Lu Hu meminta Xiaoyan untuk menyerah saja lalu serahkan token api energi. Sebab jika dipaksakan, Xiaoyan dan timnya pasti kalah dan akan merengek meminta ampun kepadanya. Xiaoyan dan timnya mana mau ya kan menyerah begitu saja, sehingga ia mengeluarkan aura pembunuh mereka. Artinya negosiasi tidak ada saat di sini, alias pertarungan tak bisa terhindarkan lagi. Lu Hu pun memerintahkan bawahannya untuk menghadapi Byoka, sementara keempat sisanya biar dia yang akan membunuh semuanya. Di sini Mimin meminta kepada kalian semua untuk mengatakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Lu Hu akhirnya mengakui bahwa mereka berempat ini benar-benar sangat merepotkan. Meski pada dasarnya Lu Hu ranah kekuatannya berada di atas satu tingkat dari mereka. Namun saat di sini, ranah tak lagi menjadi acuan untuk menentukan siapa yang paling kuat. Sedangkan Byoka dan lainnya mengalami kendala yang lebih besar, di mana mereka harus puntang-panting melawan bawahannya Lu Hu. Meski begitu, mereka harus tetap berjuang demi mewujudkan impian ketua tim Xiaoyan untuk berhasil meraih kemenangan. Sementara tim Xiaoyan mereka menggabungkan serangan untuk menyerang Lu Hu. Atas hal ini sudah cukup membuat Lu Hu mengalami kesulitan. Tidak ada cara lain lagi bagi Lu Hu. Ia terpaksa menggunakan teknik curang, yakni dengan menghancurkan pembatas jembatan, yang dimana di bawahnya ada sungai coy. Di sela-sela itu, ketua panitia menganggap hari ini adalah hari terakhir bagi tim Xiaoyan. Sebab peluang untuk menang rasanya sangatlah amat sukar. Terlebih lagi, Lu Hu sudah berada di atas air. Artinya kekuatannya akan jauh lebih meningkat beberapa kali lipat. Perlu kalian ketahui, andalan Lu Hu ialah teknik es. Air tambah es, sama dengan kuburan tim Xiaoyan. Ngeri-ngeri sedap, oi. Sebelumnya tidak ada yang berhasil untuk bertahan hidup saat melawan Lu Hu di atas air. Nah, jadi menarik apakah Xiaoyan dan kawan-kawan mampu melewati rintangan ini? Entahlah. Serangan demi serangan Lu Hu lepaskan, hingga terakhir serangan pamungkas yakni teknik yang bernama pusaran dan duri-duri es. Di saat itulah Sun Er mencoba menahan serangan tersebut dengan tekniknya.
Sial, Sun E mengalami masalah, di mana pertahanannya itu tidak ada artinya coy. Xiaoyan yang melihat itu mulai marah besar, apalagi Lu Hu yang melakukan terhadap wanita cantiknya. Sehingga Xiaoyan akan mengakhiri pertarungan ini dengan menggabungkan kedua api di dalam dirinya. Di mana ketua panitia yang melihat teknik itu pastinya akan berdampak buruk terhadap di sekelilingnya termasuk dirinya sendiri coy. Bahkan sekelas Do Emperor saja sering gagal melakukan teknik tersebut dan hasilnya akan melukai diri sendiri. Tapi ketua panitia masih penasaran apakah Xiaoyan berhasil menggunakan teknik mematikan tersebut. Yuk kita lihat bersama-sama. Sehingga terjadilah Tepat setelah itu, ketua panitia menghentikan pertarungan ini dengan menahan serangan Xiaoyan. Andai tidak ditahan, maka matilah Lu Hu ini coy. Dengan itu juga, ketua panitia mengumumkan Xiaoyan dan timnya menang dan berhasil mendapatkan sebuah penghargaan, yakni diterimanya untuk memasuki halaman dalam. Lu Hu sempat komplain ia mengakui belum kalah. Ah sudahlah, andai serangan sebelumnya tidak ditahan oleh ketua panitia, mungkin Lu Hu sudah menjadi debu. Dengan hasil ini, tim Xiaoyan pun bergembira. Dan mereka saling ucap terima kasih satu sama lain. Wu Hao dan Hu Jia yang melihat kekuatan Xiaoyan saat ini akan dijadikan motivasi agar dirinya menggenjot porsi latihannya dengan tujuan kelak dapat menyamai kekuatan pemuda berbakat tersebut. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Dan film pun bersambung. Petualangan dimulai dengan memperlihatkan keindahan suasana halaman dalam. Ketika itu ketua panitia membawa keempat peserta yakni Xiaoyan, Sun E, Hu Jia, dan Wu Hao. Sementara Byorka dan lainnya sedang tidak bersama mereka coy. Ketua panitia pun juga menanyakan tentang keberadaan Baishan. Dengan itu juga Hu Jia mengatakan bahwa Baishan telah kabur karena ciut saat bertemu dengan lawan saat di hutan sebelumnya. Lantas ketua panitia yang mendengar cerita dari Hu Jia telah menganggap Baishan sebagai orang yang picik. Ketua panitia pun juga menambahkan, yakni tentang keberhasilan mereka ini tidak luput dari kerja sama tim. Jika satu saja yang berkhianat, maka akan pupuslah harapan untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Untungnya tim ini memiliki ketua alias kapten yang dapat memompa api semangat. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Dialah yang dinobatkan sebagai kunci atas keberhasilan mereka dalam perburuan api energi dan berhasil sampai ke titik ini tanpa ada yang mati. Wu Hao dan Hu Jia pun awalnya sempat ragu dengan dijadikan Xiaoyan sebagai kapten. Namun dengan seiringnya waktu berjalan, mereka berdua pun sadar, andai tidak ada Xiaoyan, mungkin saja mereka tak berada sampai di sini coy. Singkat cerita, ketua panitia akan bergegas pergi dari hadapan mereka dan menyuruh tim ini untuk beristirahat. Jika ada pertanyaan, nantinya bisa ditanyakan langsung kepada kedua ketua ini. Hu Jia pun langsung menanyakan tentang jadwal kultivasi di tempat ini. Seiring menjauhi mereka, ketua panitia pun mengatakan bahwa halaman dalam tak membutuhkan hal semacam itu. Jika selama orang itu siap, maka dapat memasuki pagoda pemurnian Ki Pembakar Langit untuk berkultivasi. 1 minggu telah berlalu. Akhirnya Xiaoyan berhasil memulihkan kondisinya dari kejadian sebelumnya yang sangat melelahkan, yakni akibat mengeluarkan teknik Flame Lotus, di mana teknik itu sangat amat menguras kondisi, terutama Ki di dalam tubuh. Dan tak lupa Xiaoyan juga memberikan pil untuk ular kecilnya. Tak lama dari itu, akhirnya muncullah Lord Maharaja, siapa lagi kalau guru Yaolao. Alasan Xiaoyan berada di sini tentunya memiliki misi yang diamanati oleh Yaolao, yakni mencari harta yang bernama Valen Heart Flame. Namun sayangnya Yaolao masih belum mencium aroma keberadaan harta alias benda tersebut coy. Namun Yaolao sedikit yakin benda yang ia cari sepertinya berada di sebelah utara dari penginapan Xiaoyan ini. Mungkin saja yang dirasakan oleh Yaolao tersebut kelangsungan hidup bagi Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan berencana besok pagi akan menuruti perintah dari gurunya ini.
yakni menuju ke sebelah utara. Pagi hari pun tiba. Saat itu Xiaoyan sedang menuju ke arah utara, di mana tak lama dari itu para murid halaman dalam berbondong-bondong juga mengarah ke utara sembari mengatakan bahwa pagoda akan segera dibuka. Xiaoyan mengingat lagi atas ucapan ketua panitia yakni tentang pagoda. Aha, akhirnya Xiaoyan pun juga bergegas menuju dengan harapan agar tidak terlambat sampai ke sana. Sesampainya Xiaoyan pun sangat yakin bahwa tempat ini sebuah pagoda pemurnian ki pembakar langit, yakni yang sempat diucapkan oleh ketua panitia sebelumnya. Di mana di sekeliling pagoda juga diselimuti lahar yang sangat panas. Tapi anehnya, tempat ini seperti dilindungi sehingga mereka para murid tidak merasakan hawa panas dari lahar api. Ketika pagoda ini dibuka, semua murid merasakan aura yang ditimbulkan. Begitupun dengan Xiaoyan, ia juga sedikit penasaran. Siapa tahu ya kan ia akan menemukan harta yang cocok bagi kelangsungan kultivasinya. Xiaoyan baru pertama kali masuk ke sini coy, sehingga ia mendapatkan ujian dari pembakaran. Ia merasakan seluruh bagian tubuhnya terasa hancur. Untungnya ia dapat mengkondisikan kejadian ini. Ditambah lagi ada guru Yaolao yang selalu ada saat Xiaoyan memerlukan bantuan. Yaolao mengatakan bahwa di sekeliling Xiaoyan terdapat Fallen Heart Flame. Sontak membuat Xiaoyan ingin langsung melahapnya dengan tujuan agar dapat membantu gurunya untuk berevolusi. Tunggu dulu. Rupanya perkiraan Yaolao salah. Pada dasarnya yang dilihat di sekeliling Xiaoyan tersebut hanyalah sebuah manifestasi dari Fallen Heart Flame. Andai gegabah untuk melahapnya, maka akan menghancurkan ki pada tubuh Xiaoyan. Sebab hasil dari manifestasi kadarnya terlalu halus dibandingkan Fore Flame Lotus yang ada dalam tubuh Xiaoyan saat ini coy. Dengan kejadian ini akhirnya Yaolao dan Xiaoyan pun sangat yakin bahwa benda yang mereka cari memang benar ada di sini. Ditambah lagi dengan pengalaman yang sudah terjadi, para murid halaman dalam sangat cepat berevolusi untuk naik ke tahap berikutnya. Itu semua disebabkan karena adanya benda yang bernama Fallen Heart Flame. Untuk menentukan hasil maksimal, guru Yaolao meminta kepada muridnya ini untuk menyingkirkan Grand Lotus Flame Core Flame di dalam tubuhnya, dengan harapan kelak tidak bertabrakan satu sama lain. Dengan sigap Xiaoyan menjalankan perintah dari Yaolao, dan tak lupa diiringi dengan arahan dari Yaolao sendiri. Sementara para murid lainnya malah menertawakan kejadian ini, di mana Xiaoyan mereka lihat seperti sedang kesusahan. Ya, lantas mereka mencap Xiaoyan sebagai murid baru yang sok-sokan. Itulah gejalanya jika memaksakan untuk masuk ke sini tanpa mengetahui aturan tempat ini. Hanyu namanya, di mana ia marah kepada murid lainnya karena telah menganggap mereka tak menghargai murid baru. Padahal dari sudut pandang mereka, Xiaoyan sedang berada dalam masalah. Malah ditertawakan ya kan? Sehingga Hanyu meminta bawahannya untuk memanggilkan tetua tempat ini agar dapat mengatasi masalah pada diri Xiaoyan tersebut. Sebab Xiaoyan saat ini telah mengalami ujian pagoda pembakaran api di dalam jantung. Takutnya jika dibiarkan terlalu lama, Xiaoyan akan mati. Scene berpindah, tepatnya di halaman tempat ini. Ada Baisan yang sudah bergabung dengan tim sepupunya yang bernama Fu Ao. Di mana Baisan meminta kepada Byorka dan lainnya untuk membayar upeti. Ya, permintaan tersebut sudah sewajarnya di tempat ini. Apalagi mereka terbilang sebagai murid baru ya kan di tempat ini coy. Tapi yang Mimin kesel, malah Baisan yang sok-sokan ya kan. Padahal ia cuma numpang sama sepupunya. Ditambah lagi Baisan malah merayu Sun Er, Hujia, dan Hua untuk bergabung dengan timnya ini. Ya tentunya mereka menolak lah. Apalagi Baisan sudah mengkhianati mereka sebelumnya. Lantas Fu Ao yang mendengar itu pun langsung turun mendekati mereka. Tentunya untuk memberikan pelajaran terhadap murid baru ini. 那我还真想见识见识。5号，今天要是不交，就让你们见识下什么才是真正的内院规矩。 Sementara itu tetua Liu, ya dialah tetua tempat ini. Dirinya penasaran siapa sih murid bodoh yang mencoba untuk masuk ke pagoda ini tanpa tahu aturan tempat ini. Sebelum bertemu langsung dengan Xiaoyan, ia diberi hormat dulu oleh Hanyu, di mana Hanyu berencana akan memasuki pagoda lantai 6. Tentulah memerlukan mental dan kekuatan yang lebih untuk berhasil menaklukkan kultivasinya tersebut coy. Bahkan tetua Liu juga mengakui akan kehebatan Hanyu ini. Sebab Hanyu digadang-gadang akan menjadi tetua di halaman dalam.
Dikarenakan bakatnya tak perlu diragukan lagi. Hanyu memiliki keunggulan yang tak dimiliki oleh murid lainnya di tempat ini. Kemudian Tetua Liu memastikan siapa orang itu. Benar, ternyata dia adalah Xiaoyan yang berhasil mengalahkan murid senior saat ujian masuk ke halaman dalam ini. Sontak membuat mereka yang sebelumnya menertawakan terkejut tak percaya. Ternyata yang mereka remehkan sebelumnya adalah salah satu murid junior yang sangat berbakat. Pantas saja ya kan ia dengan gagah berani masuk langsung ke pagoda ini tanpa memikirkan apa itu namanya aturan. Bahkan Ketua Liu sangatlah teramat kagum. Sebab apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini melebihi batas dari Hanyu yang hanya mampu bertahan beberapa menit saja. Sementara Xiaoyan masih bisa bertahan tanpa ada luka sedikit pun. Ya walaupun keadaan masih tak stabil ya kan. Saat di tengah kesadarannya, Yao Lao pun memastikan bahwa proses pemindahan kekuatannya sudah berhasil. Dengan itu maka tidak perlu ditakutkan lagi akan sesuatu yang buruk menimpanya. Dengan itu juga Tetua Liu mencoba untuk menguji kemampuan Xiaoyan, yakni dengan membakar menggunakan api di tangannya. Mengejutkan, di mana Xiaoyan memang benar seorang master. Bahkan serangan yang dilepaskan oleh Tetua Liu tidak ada efek sedikit pun terhadap Xiaoyan ini. Dengan kejadian ini maka Tetua Liu tak akan khawatir lagi akan keselamatan Xiaoyan. Namun dalam catatan, Xiaoyan harus tetap mengikuti aturan tempat ini. Xiaoyan juga diperkenalkan dengan Hanyu. Ya, Hanyu sebenarnya adalah wanita yang dingin. Sangat langka Hanyu berjabat tangan dengan murid seperti yang ia lakukan terhadap Xiaoyan ini. Tetua Liu yang melihat pemandangan ini, ia pun juga terkejut karena tingkah laku Hanyu yang tiba-tiba seperti ini. Sepertinya ada sesuatu rahasia di balik ini. Hayo, rahasia apa? Entahlah. Singkatnya, Xiaoyan didampingi Tetua Liu masuk lebih jauh lagi ke dalam. Di sini ia melihat sebuah lubang yang dimana di dalamnya terdapat sesuatu yang mengerikan. Xiaoyan tak bisa meyakinkan sesosok apa yang sebenarnya ada di dalam. Namun tak lama Xiaoyan melangkah, tiba-tiba dan film pun bersambung. Sesosok naga api yang keluar dari sumur membuat Xiaoyan merasakan decak kagum. Melihat Xiaoyan seperti itu, Tetua pun menyadarkan Xiaoyan yang dimana kala itu ia masih mengaktifkan persepsi jiwa. Tetua pun juga merasakan bahwa makhluk yang berada di dalam sumur atau lubang tersebut seperti ingin keluar. Tak lama dari itu naga api itu pun kembali lagi seperti sedia kala, yakni dengan berhenti mengaum seperti sebelumnya. Lantas Xiaoyan menanyakan kepada Tetua tentang hal ini. Namun sayangnya Tetua tutup mulut untuk tidak mengatakan rahasia besar tentang tempat ini. Tetua pun meminta Xiaoyan untuk beristirahat sebab atas kejadian sebelumnya Xiaoyan pasti sangatlah lelah. Sementara kejadian ini Tetua meminta kepada Xiaoyan untuk merahasiakan kepada siapapun. Sebab keberadaan makhluk tempat ini tidak ada boleh satupun yang tahu. Jika ada yang tahu maka usaha Tetua untuk menyembunyikan rahasia ini yang puluhan tahun akan menjadi sia-sia. Dengan itu juga Xiaoyan berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun. Saat di luar, Xiaoyan masih merasa penasaran. Sebab dari nafas makhluk itu sangatlah mengerikan. Di sini Allah mengatakan alasan kenapa makhluk itu mengaum seakan ingin keluar dari dalam lubang. Dikarenakan mencium api hijau yang ada pada diri Xiaoyan. Ya, di mana Allah juga menambahkan bahwa makhluk tersebut salah satu yang mereka cari, yakni di tubuh makhluk barusan terdapat sebuah harta Fallen Heart Flame, dan satu aromanya lah yang membuat murid-murid di sini begitu cepat naik level, sehingga semua murid berbondong-bondong untuk datang ke pagoda ini. Mereka para murid lain hanya mengetahui tentang hasil kultivasi, namun tidak tentang inti penyebab utama kenapa mereka begitu cepat meningkat. Ya, alasan ini sangatlah masuk akal kenapa Tetua meminta kepada Xiaoyan untuk merahasiakan kejadian sebelumnya. Sehingga sampai ini keberadaan makhluk tersebut masih aman hingga sekarang coy. Jika ada yang tahu tentulah makhluk tersebut akan diburu oleh semua orang. Yakni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bela diri yang ingin mendapatkan makhluk tersebut. Namun ya Allah sedikit ragu akan keamanan rahasia ini. Sebab cepat atau lambatnya pagoda ini akan hancur dengan sendirinya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka semua orang akan mengetahui rahasia ini. Namun sebelum hal itu terjadi, 1 tahun atau 2 tahun ke depan,
Xiaoyan akan mendapatkan inti dari Fallen Heart Flame untuk gurunya. Namun kesulitan masih saja menghampiri Xiaoyan kelak, sebab ia sedikit ragu untuk memurnikan Fallen Heart Flame itu coy. Bahkan sekelas Do Emperor saja sepertinya kewalahan untuk memurnikan. Sebab Xiaoyan sudah merasakan dari aroma nafas yang ditimbulkan makhluk tersebut. Tapi bagaimanapun tujuan pertamanya yakni mendapatkan, kemudian sisanya tinggal pikirkan nanti. Ya, lanjut. Scene berpindah tepatnya di keributan ini. Ada Fu Ao yang mengakui kecantikan Sun Er. Hal itu membuat Fu Ao bernafsu dan ingin sekali mengajak Sun Er bergabung dengan timnya. Menurutnya jika terus-terusan ikut dengan Xiaoyan, takutnya di kemudian hari akan terjadi kenapa-napa ya kan. Sebab Fu Ao merasa dirinya lebih kuat dibandingkan Xiaoyan. Hu Jia dan Wu Hao apalagi Sun Er, ia menolak mentah-mentah ajakan Fu Ao ya kan. Hal itu rupanya mengundang amarah bagi Fu Ao. Ia pun meminta Baisan untuk memberi pelajaran terhadap murid baru di halaman dalam ini. Sehingga ketegangan di antara kedua belah kubu pun sempat terjadi. Baisan, tepat saat ingin sama-sama melancarkan serangan, tiba-tiba datanglah Xiaoyan dengan gagah berani, sembari mengatakan bahwa kejadian ini serahkan kepadanya. Baisan dengan belagu mengatakan, "Hah, ternyata lu ya Xiaoyan. Kukira kau sudah lari saat di ujian masuk ke halaman dalam." Anjing kali nih orang. Bukankah Baisan yang lari lalu meninggalkan tim yang kala itu sedang bertarung? Mana ada seorang pahlawan yang lari di saat teman lainnya sedang berjuang ya kan? Pecundang. Itulah kata yang tepat untuk kita sandarkan terhadap Baisan ini. Fu Ao pun juga penasaran, ternyata ini nih yang namanya baru-baru ini sedang naik daun. Fu Ao tak ambil pusing meskipun Xiaoyan sudah mampu mengalahkan Luhu. Dirinya tetap meminta kepada tim Xiaoyan untuk membayar upeti. Xiaoyan menolak, sebab hal itu sebuah pemerasan yang tidak dianjurkan di wilayah halaman dalam ini ya kan. Malahan Xiaoyan menentang Fu Ao untuk bertarung 1 lawan 1. Pertarungan ini pun juga dipenuhi akan syarat dan janji, dimana jika Xiaoyan menang maka tim Fu Ao yang berjuluk Geng Putih tidak boleh lagi mengganggu tim Xiaoyan dalam jangka waktu beberapa bulan. Jika tim Fu Ao menang, maka tim Xiaoyan bersedia memberikan semua upeti kepada mereka. Sepertinya syarat pertarungan ini masih kurang bagi tim Fu Ao. Ia meminta kepada Xiaoyan untuk menambahkan satu lagi, yakni jika Xiaoyan kalah maka Sun Er wajib ikut dengan timnya. Sun Er sedikit ragu akan Xiaoyan, namun Xiaoyan yakin bahwa dirinya akan mampu mengatasi masalah ini. Apalagi musuhnya saat ini, ya kekuatannya 11-12 lah dengan Luhu. Pada akhirnya mereka pun deal, kemudian keduanya bersiap untuk mengambil ancang-ancang bertarung. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Xiaoyan telah mengeluarkan kekuatannya, sementara Fu Ao yang melihat hal itu masih menganggap remeh Xiaoyan. Sebab kekuatan itu hanyalah kekuatan dalam yang mampu bertahan beberapa menit saja. Jika reaksi itu sudah habis, maka sudah dipastikan Fu Ao akan mudah mengalahkan Xiaoyan. Artinya Fu Ao hanya menunggu timing yang pas saja untuk menyerang balik Xiaoyan ini ya kan. Namun sialnya, saat di pertarungan Xiaoyan seperti memiliki tenaga tak ada habis-habisnya. Baisan pun merasakan hal itu. Gerakan Xiaoyan masih maksimal dan tak ada goyah meski keduanya sama-sama saling serang satu sama lain. Keraguan Baisan untuk menang pun mulai terkuak saat di sini coy. Fu Ao tak berhenti sampai di sini. Ia mengeluarkan teknik rahasianya sehingga terjadilah. Di saat Fu Ao bernafsu ingin menghabisi Xiaoyan, saat itulah Xiaoyan melancarkan serangan tak terduga, yakni dengan teknik Octadic Smash. Boom!
telak mengenai wajah Fu Ao dan Xiaoyan pun menang. Kemudian Xiaoyan menyuruh Baisan sesegera untuk pergi dari tempat ini dan ingat tentang taruhan tadi. Dengan penuh amarah, Baisan malah kesal atas tingkah laku sepupunya ini. Ya, karena Fu Ao terlalu meremehkan Xiaoyan. Atas kejadian ini sedikit banyaknya para murid yang lain senang. Di balik kesenangan itu ada juga rasa kekhawatiran coy. Sebab Xiaoyan dan tim ini sudah banyak mengalahkan murid senior. Takutnya di kemudian hari mereka menyimpan dendam dan akan mencelakai murid lainnya ya kan. Jika mereka terus-menerus mengandalkan Xiaoyan, tentunya hal itu sebuah blunder. Sehingga BYK memberikan saran kepada Xiaoyan agar Xiaoyan lebih gesit untuk kedepannya, yakni menarik alias merekrut anggota baru sebanyak-banyaknya. Nah, dengan itu maka tim ini akan menjadi lebih kuat lagi, sehingga kelak tidak ada lagi yang berani mengganggu tim ini ya kan. Ditambah lagi Sun A, Hujia, dan Wu Hao membenarkan atas masukan dari BYK. Karena mereka sangat antusias dan mempercayai semua ini kepada Xiaoyan, maka Xiaoyan akan menuruti permintaan mereka, yakni mencari pijakan tertinggi agar murid lainnya bernafsu untuk bergabung dengan tim mereka. Mendengar itu semuanya pun menyambutnya dengan penuh semangat dan bahagia. Dan mulai hari ini juga, tim ini diberi nama yakni Gerbang Pan. Ya, mereka juga tahu jika perjanjian Geng Putih dan tim Gerbang Pan sudah tidak luarsa lagi. Dengan itu juga mereka pasti merencanakan sesuatu hal buruk. Sehingga Xiaoyan meminta kepada semua tim besok hari untuk masuk ke pagoda dengan tujuan untuk meningkatkan lagi kualitas bela diri mereka. Sementara itu ada Bai Cheng, sepertinya ia salah satu yang terkuat di Geng Putih coy. Ia tak terima setelah mendengar Fu Ao dikalahkan oleh Xiaoyan yang notabene-nya adalah murid junior. Sehingga dirinya merasa terhina dan Geng Putih seperti tak bermuka lagi. Di mana Bai Cheng memberikan pelajaran terhadap Fu Ao. Sekali lagi ia murka, andai Fu Ao tidak bertaruh atas kejadian sebelumnya, maka saat ini juga Bai Cheng sudah berada di hadapan Xiaoyan untuk membayar atas semua kejadian sebelumnya. Ditambah lagi kabar ini pastinya sudah menyebar ke seluruh pelosok halaman dalam. Meski begitu, dendam tetaplah dendam. Jika perjanjian ini sudah tidak luarsa lagi, Bai Cheng bersumpah akan menghajar Xiaoyan dan menaikkan lagi martabat Geng Putih. Dan film pun bersambung. Di depan pagoda pembakaran langit ada tim Xiaoyan yang menjadi pusat perhatian para murid lainnya. Ya, mereka sudah tahu bahwa tim mereka adalah tim Gerbang Pan yang baru saja didirikan. Apalagi mereka juga telah mampu mengalahkan Fu Ao ya kan. Sehingga menambah keseganan bagi mereka yang melihat tim ini. Sebelum masuk ke dalam pagoda, Xiaoyan mengingatkan lagi bahwa sebelum masuk ke sana akan ada ujian pembakaran jantung. Dan untungnya mereka sudah diajarkan Xiaoyan cara mengatasi ujian ini agar lebih mudah. Tak lama dari itu terdengarlah suara yang begitu sombong untuk membukakan mereka jalan, yakni Geng Putih yang dipimpin oleh Bai Cheng. Sementara para murid lainnya yang menyaksikan ini, tentulah mereka menantikan pertunjukan menarik. Ya, mereka berharap agar Bai Cheng memberi pelajaran terhadap Xiaoyan yang sok-sokan mendirikan tim baru ya kan. Di sini ketegangan semakin menjadi-jadi setelah kedua ketua tim saling bertatapan muka satu sama lain. Dengan arogan Bai Cheng menanyakan, apakah kau benar yang bernama Xiaoyan? Ya, Bai Cheng tak asing lagi mendengar nama Xiaoyan setelah sebelumnya Baisan sangat sering menyebut namanya di depan Bai Cheng sendiri coy. Di sini mereka saling berkenalan dengan berjabat tangan. Ya, perkenalan mereka tak seperti pada umumnya. Mereka sama-sama mengeluarkan aura setelah tak lama berjabat tangan coy. Kemudian diakhiri dengan kecepatan gerakan tangan kedua orang ini. Hujia mengambil hati dengan menghentakkan cambuknya ke arah lantai. Artinya Hujia marah besar. Ia menanyakan apa yang telah Bai Cheng lakukan terhadap ketuanya Xiaoyan. Dengan tawa nakalnya, Bai Cheng mengatakan bahwa ia hanya berdiskusi manja. Hal itu sudah wajar di lingkungan halaman dalam ini. Hujia tak bisa menahan diri lagi. Untungnya ada Xiaoyan yang menahan Hujia. Di sini Xiaoyan pun berucap bahwa Bai Cheng salah satu nama yang fenomenal di halaman dalam ini.
Bahkan namanya masuk daftar teratas sebagai murid yang memiliki bakat. Xiaoyan tak gentar sedikit pun dengan nama kesohoran Baiqing coy. Rasa sakit yang dibuat oleh Baiqing terhadap jarinya tadi, Xiaoyan akan tetap mengingatnya. Suatu hari nanti Xiaoyan akan membayar perbuatan Baiqing ini. Sebagai salah satu murid terhebat di halaman dalam, Baiqing dengan senang hati menunggu hal itu terhadap Xiaoyan. Namun sebelum masuk ke jurang yang lebih dalam lagi, Baiqing mengingatkan bahwa halaman dalam tetaplah halaman dalam yang memiliki sebuah aturan, di mana Xiaoyan telah dianggap arogan dan sombong oleh Baiqing coy. Di kemudian hari yang sombong akan dipermalukan sendiri oleh perbuatannya. Artinya Baiqing sangat yakin bahwa Xiaoyan hanya bermulut besar, sementara kekuatan nol besar. Son A mendengar itu mengambil hati. Lagi-lagi Xiaoyan menahannya. Nah, tiba-tiba datanglah Hanyu sembari mengatakan dari jauh, jika Baiqing hebat, kenapa tidak menentang Lin Xiuya dan Yan Hu untuk memenangkan prestis dari kedua orang tersebut. Murid lainnya mendengar ucapan itu sangatlah terkejut dengan kelakuan Hanyu. Ya, jika Hanyu berkata itu terhadap seseorang, maka akan berabe urusannya. Di sini para murid lainnya juga bingung, kok tiba-tiba Hanyu seperti berpihak terhadap Xiaoyan. Baiqing tak takut sedikit pun terhadap Hanyu ini coy. Malahan ia meminta kepadanya untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Hanyu tidaklah senang jika ada murid lain menggertak murid baru seperti yang dilakukan oleh Baiqing tadi, sehingga menambah Baiqing semakin membenci Xiaoyan. Benar kata Baisan, Xiaoyan ini memang pintar menarik perhatian terhadap para wanita. Dengan itu juga Baiqing mengingatkan lagi, jika setengah tahun ke depan, artinya perjanjian kedua tim ini sudah tidak kadaluarsa lagi, maka Baiqing meminta agar Xiaoyan tidak bersembunyi lagi di balik rok wanita. Anjir kali kau ini anjing. Mendengar itu Xiaoyan menyuruh Baiqing berhenti, sembari mengatakan tim geng putih setengah tahun lagi akan dibubarkan. Artinya Xiaoyan sangat yakin akan mengalahkan tim mereka. Setelah Baiqing pergi dari pandangan mereka, Xiaoyan berterima kasih kepada Hanyu atas kejadian ini. Sebab jika tidak ada Hanyu, mungkin saja keributan akan terjadi di antara kedua tim ini coy. Sebagai rasa terima kasih Xiaoyan terhadap Hanyu, kelak jika Hanyu membutuhkan bantuan, maka Xiaoyan siap untuk paling depan membantu Hanyu dalam masalah apapun. Tak lama dari itu gerbang pagoda pun dibuka. Sembari masuk, Hanyu mengingatkan kembali kepada Xiaoyan untuk berhati-hati terhadap Baiqing dan lainnya. Kemudian Xiaoyan juga memberikan aba-aba kepada timnya untuk masuk ke dalam. Singkatnya, ya sebut saja namanya Dumduman. Katanya sih ia disuruh Tetua Liu untuk membawa tim Xiaoyan ke tempat ini. Alasan kenapa Dumduman membawa ke jalur lain alias berbeda dengan murid lainnya, dikarenakan Dumduman khawatir akan keselamatan tim gerbang Pan ini coy. Meski pembakaran api jantung dapat menstimulasikan kekuatan secara pesat, di balik itu semua kandungan api tersebut mengandung racun api yang dapat diserap oleh tubuh. Ya tentunya hal itu sangat berbahaya bagi murid pemula yang sedikit akan pengalaman. Dumduman kemudian meminta murid tim gerbang Pan ini untuk berlatih sekiranya 1 minggu di tempat ini. Setelahnya baru bisa naik ke tingkat berikutnya. Dumduman berharap para murid ini akan terbiasa dengan racun api. Ya meski di sini juga memiliki racun, namun kadarnya lebih sedikit daripada di ruangan utama coy. Untuk hari pertama, Dumduman juga menyarankan agar mereka berlatih setengah hari saja, kemudian beristirahat. Kalau tidak, takutnya racun api akan menumpuk di dalam tubuh. Jika hal itu terjadi, maka sangat sulit dihilangkan. Bahkan kekuatan Duji tak bisa menetralisirkan hal itu. Singkatnya, mereka berlatih sembari mengikuti setiap arahan Xiaoyan yang memiliki pengalaman tinggi. Ketika saat di tengah khusunya itulah, Xiaoyan merasakan sebuah nafas yang tak asing baginya. Siapa lagi kalau bukan nafas Fallen Heart Flame? Meski ia merasakan, namun segel nafas tersebut masih terkunci. Sehingga Xiaoyan tak bisa memastikan situasi spesifiknya coy.
Yao Lao pun menyarankan untuk mencari peluang berlatih ke lapisan terbawah pagoda pemurnian pembakar langit. Dengan begitu Yao Lao yakin akan ada kepastian untuk bersaing mendapatkan Valonheart Flame ini. 更下层修炼，可惜有封印干扰，无法探明其具体情况。没错，应该便是陨落心炎的气息。 Singkatnya beberapa murid sudah dipromosikan alias kekuatannya meningkat, sementara Wu Hao tidak mendapatkan hal itu. Hal itu membuatnya sempat mengeluh. Begitupun dengan Hu Jia, ia juga tidak dipromosikan. 我怎么没晋级？你别抱怨了，我不也没晋级吗？ Kemudian, Xiaoyan pun mengatakan, semakin tinggi doji di dalam tubuh, maka semakin lama membutuhkan waktu untuk dipromosikan. Nah, setelahnya, entah kenapa mata mereka menjadi merah coy. Hal itu membuat pertanyaan bagi Xiaoyan. Jangan-jangan itu semua adalah manifestasi dari racun api. Ya, kemungkinan besar karena mereka sudah cukup lama berlatih di tempat ini. Berbeda dengan Sun E, dirinya tak kenapa-napa. Sepertinya ia memiliki sebuah jimat pada tubuhnya, sehingga ia tetap terlihat normal. 应该也有什么保护护体，所以才没事。 Kemudian bel pun berbunyi menandakan pagoda sebentar lagi akan ditutup. Xiaoyan sebagai ketua menyuruh timnya untuk sesegera keluar dari tempat ini. Jika tidak, maka racun api semakin banyak menumpuk di dalam tubuh. Sebelum pergi, Xiaoyan berbisik kepada Sun E. Sepertinya isi bisikan tersebut menyuruh Sun E, Hu Jia, dan Wu Hao untuk menjaga kestabilan tim gerbang Pan. Sementara Xiaoyan sepertinya akan berdiam diri lebih lama lagi di tempat ini. Sementara Xiaoyan ia memiliki sebuah kartu sehingga ia berencana untuk masuk ke lantai 4. 还好有着星火金卡，才能顺利进入第4层。 Setelah cukup lama mengitari tempat ini, Xiaoyan melihat sebuah ruangan. Hal itu membuatnya penasaran untuk masuk. Sementara murid lainnya yang melihat hal itu tentunya mereka bertanya-tanya, apa benar murid junior itu ingin masuk ke dalam? Ya betul, tanpa ada keraguan, Xiaoyan pun masuk ke dalam ruangan ini. Sementara di luar, sebut saja namanya Jenny dan Jono. Kecantikan Jenny membuat para murid lainnya terpesona coy. Hal itu rupanya membuat Jono marah. Sehingga orang itu ia hajar sembari mengatakan, jika berani meliriknya lagi maka akan tahu akibatnya. Rupanya yang dimasuki ruangan Xiaoyan sebelumnya adalah ruangan pelatihan si Jenny coy. Tentunya Jono merasakan bahwa ada seseorang pria muda yang telah berani masuk ke dalam itu. Ia pun mendobrak juga diiringi dengan kemarahan besar karena berani-beraninya masuk tanpa seizin mereka. Tak lama dari itu Xiaoyan pun keluar. Xiaoyan dan Jono saling bertatapan muka. Xiaoyan bertanya, ada masalah apa sehingga mendobrak pintu tanpa sopan santun? Ya, Jono pun marah dan mengusir Xiaoyan dari tempat ini. Sebab ini adalah tempat latihan khusus si Jenny. Lantas Xiaoyan bertanya, apakah tempat ini memiliki sebuah aturan yang mengkhususkan seseorang untuk berlatih? Sepertinya tidak ada aturan semacam itu. Nah, ucapan Xiaoyan itu mengundang Jono marah. Ia pun mengeluarkan kekuatannya yakni berada di Do Spirit bintang 4. Begitupun Xiaoyan juga mengeluarkan identitasnya, yakni seorang alkemis Do Grandmaster. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Di mana kekuatan Xiaoyan yang notabene-nya berada di bawah kekuatan Jono malah mampu membuat Jono kewalahan. Bahkan Xiaoyan benar-benar bertarung dengan serius. Jono yang melihat hal itu pun langsung ciut dan mencoba untuk kabur. Tapi terlambat. Xiaoyan sudah murka. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Dan film pun bersambung.